Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam program Politiking. Hari ini Metropolitan berkesempatan untuk main di tempatnya Kang Sandy. Saya sudah bersama Kang Sandy. Tepuk tangan dulu buat Kang Sandy. Terima kasih Kang Sandy sudah diberi kesempatan main ke tempat yang luar biasa. Ini saya sering lewat Pajajaran, tapi baru sekali ini mampir. Jadi mohon maaf nih. Oke, setelah ini kita akan sering-sering. Ini namanya adalah Sequoia. Penyebutannya Sequoia. Ini sudah berapa lama Kang ini? Ini alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Jadi memang ide bisnis dari pandemi sih. Jadi pandemi melahirkan ide untuk bikin ini. Iya, karena waktu pandemi itu kan banyak WFH. Iya betul. Nah, karena tahu saya ada di Bogor, teman-teman pada datang tiap hari. Istri mulai protes kan, rumah pulang jam 11, jam 12 malam baru pada bubar. Akhirnya ya udah kita tiap malam pindah-pindah tempat kopi. Sampai akhirnya ada satu orang bilang, ini kalau kita ini terus nanti yang kaya orang lain. Kita bikin kopi sendirilah. Jadilah ini. Biar muter di sini juga ya. Oke, jadi saya mau menjelaskan juga ini Kang Sandy ini adalah bakal calon wali kota Bogor. Amin. Termuda ya menurut saya ya hari ini karena di antara bakal calon yang lain, Kang Sandy lah yang kelihatan lebih fresh, lebih segar dibandingkan dengan yang lain. Karena Kang Sandy baru berusia berapa? Tahun ini 35. Tahun ini 35 lah, coba bayangkan. Ini ikut yang kemarin putusan MK kayaknya. Ada kaitannya nggak? Aman ya beda ya. Nah, jadi wali kota Bogor nanti akan selesai entah misalnya Desember atau misalnya bisa disesuaikan dengan ketentuannya. Pak Bima itu akan habis di April. Cuma nanti pemilihannya akan dilakukan antara September dengan November. Ya. Nah, sebelum ke situ saya coba pengen nanya-nanya dulu Kang Sandy. Kang Sandy kan hari ini bertugas menjadi asprinya Ibu Negara, Ibu Iriana. Boleh ceritakan nggak? Awal mulanya itu prosesnya kayak gimana sih bisa nyantol di situ gitu? Ya, alhamdulillah jadi kurang lebih saya bekerja dengan beliau 8 tahun dari 2015 ya. 2015. Jadi waktu itu memang ada kebutuhan sebagai stafnya beliau. Saya juga belum tahu waktu itu dipanggil sebagai apa gitu. Cuma ikut seleksi dan lain sebagainya. Akhirnya dipanggil ternyata memang bertugas sebagai aspri Ibu Negara. Jadi berkomunikasi langsung dengan beliau. Sehari-hari kita fokus di substansi juga hal pribadi. Kan awal mulanya Kang Sandy ini sekolah di Badan Sandi Negara ya? Iya, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Sekolah Tinggi Sandi Negara. Nah, itu tahun berapa ya? Dan ya, saya SD, SMP, SMA di Bogor. Bogor. Kemudian melanjutkan kuliah D4 itu di Sekolah Tinggi Sandi Negara itu di Ciseeng Parung. Oh iya Parung ya. Nah, jadi memang setelah lulus itu langsung diangkat sebagai pegawai dari BSSN Cyber. Nah, Pak Jokowi itu 2000 ketika beliau gubernur itu kita pernah lakukan sterilisasi. Jadi setiap pejabat negara itu kita lakukan sterilisasi ke ruang kerja, ke rumah dinas agar kita bisa ngecek nih ada alat penyadap atau enggak di rumah pejabat ini. Nah waktu itu Pak Jokowi gitu. Ini dari mana nanya Pak Sandi Pak. Nah ternyata ketika beliau jadi presiden beliau masih ketika membutuhkan staf. Kayaknya dulu ada tuh orang Sandi jadi tiba-tiba dipanggil tuh orang-orang Sandi buat ikut rekrutmen padahal dari presiden sebelumnya belum pernah ada. Gitu. Baru tahun pertama Pak Jokowi. Ya, ada orang Sandi di istana. Mungkin sekarang hampir 50 orang. 50 orang. Tapi di berbagai macam unit kerja ya. Ada yang di SKP, ada yang di KSP, ada yang di Setkap, ada yang di Setnek. Nah ini saya juga pengen nanya nih, penasaran. Sebenarnya tugas mendampingi Ibu Negara atau sebagai asprinya itu ngapain aja sih Kang? Ya intinya kita satu pelayanan, pastinya pelayanan ke beliau dalam hal substansi. Jadi Ibu Negara itu juga banyak menerima surat permohonan kehadiran, surat audiensi, macam-macam lah. Maksud nikahan ya? Nikah. Jadi banyak sekali hal-hal substansi terhadap beliau. Kemudian kita juga mengurus hal-hal lainnya seperti keuangan. Mengurus souvenir, mengurus acara, termasuk hal yang bersifat pribadi gitu, kebutuhan pribadi atau permintaan pribadi itu kita yang eksekusi. Saya pengen juga nanya, ribet gak sih Ibu Negara ya? Orang beranggapan ini sebagai orang nomor 2-nya lah ya kalau di negara setelah presiden gitu ya.
ribet gak ngurusin atau riuh nggak dalam pekerjaan ini Kang? Ini jokes ya, jadi baru dianggap serius nih. Jadi pasal 1, bos selalu benar. Iya benar. Bos selalu benar. Pasal 2, perempuan selalu benar. Nah, kalau bosnya perempuan, iya semuanya benar. Semuanya benar. Jokes tapi itu. Jadi memang ada tingkat kesulitan sendiri lah gitu. Tapi sejauh ini, alhamdulillah, artinya 8 tahun lebih saya masih dipercaya oleh beliau. Itu satu kebanggaan, satu tanggung jawab bagi saya untuk menjaga amanah ini. Ya pasti namanya tugas, apalagi di awal-awal kita bingung juga. Kita bukan orang istana gitu. Iya betul. Masuk istana, biasa kita ditanya pas pampres mau kemana ya kan? Ini Pak, saya seperti ibu negara. Siapa ya? Wah, ditahan dulu. Banyak. Bahkan di daerah kita pernah diseret aparat gitu. Oh gitu. Iya, karena kita dipanggil bisa ibu lagi di tempat acara, karena kalau tempat acara kita agak jauh ya. Iya. Gitu. Tapi mungkin karena ibu mau ngasih ada kebutuhan manggil. Nah kita kan mencoba mendekat. Nah, kadang orang wilayah pengamanan nggak tahu bahwa wah di bawah saya ditarik apa danten, kamu mau kemana kamu? Saya dipanggil ibu negara. Jangan bercanda loh. Iya, disangkanya orang lain gitu kan, orang luar ya. Di Pulau Samosir itu saya masih ingat kejadiannya. Tahun berapa itu kan? 2016 atau 17 lama ya. Nah selain pengalaman di Pulau Samosir itu ada nggak yang berkesan dengan berkaitan dengan tugas Akang sebagai ASPI Ibu Negara selain tadi? Oke, kalau acara-acara resmi saya rasa seperti yang terlihat di media ya, di tayangan YouTube-nya saya sudah ketahuan gitu. Tapi mungkin banyak ya acara-acara yang non resmi dan ini kan tidak tercapture kamera. Iya, betul. Contoh misalnya Ibu Negara itu sering pulang ke Solo sendiri. Naik kereta ya? Pernah ya? Atau naik pesawat juga pernah sendiri ya? Naik pesawat, ya. Itu pernah beberapa situasi beneran cuman saya dengan beliau sama satu pembantu, satu asisten rumah tangga, ya udah gitu. Itu nggak ada pas pampres yang ada, itu urusan saya. Jadi Ibu Negara nggak perlu tahu ada pas pampres. Iya. Makanya itu kita harus kadang satu sisi menjalankan perintah beliau jelas gitu kan. Saya nggak mau ada pengawalan. Iya. Itu jelas perintah beliau. Tapi di satu sisi kita juga memahami bahwa pengamanan pas pampres itu punya prosedur. Iya betul. Jadi kalau ada apa-apa mereka bakal digantung. Iya benar. Yang disalahkan adalah pengawalan mahkamah militer. Jadi kita inilah. Jadi ada yang nyamar pakai celana pendek, pakai kalung, ada yang pakai tato-tatoan, macam-macam kayak di dalam. Tapi kita tahu gitu mereka. Oh ini pas pampres. Nah biasanya kalau selain ke Solo kemana lagi tuh Ibu pengen sendiri? Ke mall-mall gitu Ibu? Iya. Kalau di Bogor ya ke Botani, ke Elos, kayak cuma nonton bioskop kayak gitu. Oh, sama bapak berarti ya? Kadang sama bapak dulu waktu anak Mbak Kahiyang belum menikah dengan Mbak Kahiyang. Nah sebenarnya yang menjadi suka duka menjadi ASPRI itu apa? Ada nggak yang saat ini Kang Sedi dirasakan? Sukanya apa, dukanya apa gitu? Banyak sukanya. Banyak sukanya. Salah satunya apa tuh suka ya? Ya kita bisa keliling Indonesia dan keliling dunia. Oh, ikut karena nempel terus ya? Terus. Dan kita menikmati semua fasilitas. Misalnya gini, Presiden menginap katakanlah di Abu Dhabi. Itu kan nginepnya di Hotel Emirates. Oh, berarti akan juga ikut di situ. Bintang 7 kan? Iya. Kalau saya sebagai pribadi, mana mungkin ada kesempatan nginep di situ kan? Tapi karena kita ikut Presiden bisa menikmati Hotel Bintang 7 gitu. Iya. Banyak hal lain juga gitu kan. Terus kalau misalnya bukan duka sih, tapi lebih kepada ada yang harus dikorbankan mungkin waktunya ya. Waktu bersama keluarga. Iya. Karena saya ini janjian dengan Kang Sedi itu dari seminggu atau 2 minggu yang lalu ya. Iya. Baru bisa sekarang ya. Karena tadi dibilang waktu saya minta waktu kemarin, kira-kira minggu besok bisa nggak? Oh ternyata lagi ada kegiatan di luar ya. Waktu itu di mana berarti di Medan ya? Itu ke minggu lalu ke China, ke Beijing ya kan. Kemudian ke Riyadh untuk KTT ASEAN dan negara-negara Teluk. Jadi kurang lebih 5 hari pulang. Nah, kemudian kemarin 4 hari kita ke Medan, baru pulang semalam sebenarnya. Baru pulang semalam. Langsung kita todong hari ini gitu ya. Karena kapan lagi waktunya pasti nanti akan susah. Nah selain kegiatan-kegiatan di ASPI, nih juga Kang Sedi ternyata aktif di beberapa organisasi ya, termasuk Kawani yang didirikan tahun berapa ya? Kawani kita baru dirikan tahun ini 2023 bulan April 2021. Nah sebelumnya juga Kang Sedi aktif di organisasi yaitu menjadi sekjen
fans Barcelona. Ya, Sekjen FCBI, fans klub Barcelona Indonesia 2 tahun 2014-2016, habis itu sekarang sebagai penasehat SBI, supporter Barcelona Indonesia. Saya juga sekarang masih sebagai pengurus pusat di Sarekat Islam. Oh, barengannya Pak Deddy juga ya. Ya. Oh, di pusat ya? Di pusat. Ya. Sorry sih. Dengan Pak Hamdan Julfa. Iya, Pak Hamdan Julfa ya. Nah, ini kalau Barcelona kan belum pernah atau setelah Messi nggak ada ngangkat trofi begini. Gimana perasaannya? Ya, kalau Barcelona itu kan dia pengkaderan. Ya, pengkaderan. Jadi dari La Masia jadi naik ke pemain inti. Sebenarnya kita harus melihat di situnya sih bahwa mereka ada pengkaderan, ada filosofi bolanya. Jadi mungkin kalau klub lain kan tinggal beli pemain mahal ya kan, apalagi yang punya sultan. Dia nggak mencetak pemain, tapi kalau Barcelona itu mencetak dari La Masia. Makanya saya punya cita-cita, anak saya kebetulan laki-laki, insya Allah selama panjang umur ada rezekinya, ingin saya dorong untuk masuk ke La Masia. Nah ini saya penasaran, kenapa jadi sekjennya Barcelona ya? Apakah memang suka olahraga bola dari dulu, dari kecil? Ya. Atau gimana cerita awalnya? Oke, flashback sedikit ya. Ya, nggak apa-apa. Saya tuh sebenarnya waktu kecil transmigrasi 5 tahun. Di mana kamu? Pindah-pindah nih, 5 tahun tuh 5 tempat transmigrasi. Oh. 1 di Kalimantan Barat di Sanggau, 2 di Oki, Ogan Kemuning Ilir, Sumatera Selatan, 3 itu di daerah Sungai Danau di Kalimantan Selatan, 4 itu di Tanah Grogot di Kabupaten Pasir sekarang di Kalimantan Timur, terakhir di Kabupaten Kapuas, lagi ke Kalimantan Barat. Lagi ya. Nah, di sana namanya daerah transmigrasi, itu kan rumahnya itu hutan ditebang. Ya, jadi emang agak aneh juga sih. Kita dipaksa bertani nih di sana, berkebun. Tapi yang ditebang tuh pohonnya doang, akarnya tuh gede-gede banget ya. Jadi nyampe sana petani-petani yang dari Jawa aja nyerah ya kan. Nah, dengan kondisi seperti itu nggak ada lapangan boro-boro main bola kan? Iya betul, nggak mungkin. Balik ke Bogor itu 97-98 kira-kira, karena di sana ada konflik Sampit dan Sambas, dan juga ada kebakaran hutan. Jadi kita balik ke Bogor. Nah, waktu itu demam Piala Dunia 98. Nah, rame banget. Itu Prancis yang menang ya? Prancis yang menang kan. Rame. Nah, otomatis lomba 17-an di kampung juga rame kan. Atmosfernya lain. Nah, dulu kan pertandingan antar RT. Pas pertandingan antar RT itu saya masih ingat ya kan, saya ditaruh back gitu. Enggak bisa main bola, biasanya nendang-nendang aja. Nah, itu mulut orang kampung ajibnya. Jadi karena enggak bisa main mentalnya kan. Abis itu yang ngegolin dikasih uang 1.000 kan. Karena saya back, nggak pernah nyetak gol, jadi nggak pernah dapat duit. Saya bilang enak juga nih kalau main bola jago kan gitu. Jadi menurut saya hinaan atau jadi motivasi gitu. Akhirnya saya ikut SSB. Di Kalimantan? Enggak, udah di Bogor. Udah di Bogor ya? Di Bogor saya ikut SSB Gujir. Gujir ya. Gujir dari kelas 4, 5, 6 sampai Eptanas. Kepotong Eptanas terus saya pindah ke SSB Fortuna Pratama. Dulu di lapangan Perunda, SMP 10 Cipaku. Jadi kurang lebih di SSB sekitar 5 tahun lah. Nah, kemudian SMP 2 dulu tahun 2000-an itu kan mulai masuk namanya futsal. Iya, futsal. Nah, dulu nggak ada tuh sebelum itu. Nah, guru olahraga manggil ya kan, Sen, kamu kelas 2 bikin tim sendiri futsal. Saya buat tim, alhamdulillah waktu langsung juara 4. Kalahnya sama SMP Ciampea. Gede-gede. Malu deh. Keker-keker ya. Orang maksudnya dari kampung ya sering main bola begitu. Anak SMP 2 kan kita ya banyak orang-orang SMP 2 itu Gedong Sawah ya? Gedong Sawah, Dosa 49. Iya. Ya udah, tapi dari situ sama guru olahraga dipercaya buat megang tim. Kemudian pas SMA saya 3 tahun melatih SMP 2. Melatih tim futsalnya. Baru ketika lulus SMA karena masuk ke sekolah asrama, saya tinggalin itu semua. Tapi sama di kampus juga saya jadi pelatih bolanya. Jadi memang kalau bola mah panjang, cuma lebih kepada banyak main ya. Iya, langsung praktisnya. Ya sampai rame-rame fans club ya. Rame-rame fans club, ya saya lihat permainan Barca, sukalah gitu, nanti kita tanya dan sebagainya. Berarti suka dengan Barca karena permainan tiki-taka ya? Tiki-taka. Kalau pemain favoritnya siapa? Ya sebenarnya Messi sih. Iya. Tapi Kan saya udah nggak ada sekarang. Iya, nggak ngikutin Messi-nya gitu. Messi tetap sebagai pemain saya suka. Idola lah ya. Tapi sebagai klub tetap Barcelona. Ya, kalau pemainnya yang sekarang nih. Yang sekarang ya di Barcelona paling yang muda ya Gavi ya. Gavi ya. Gavi kan bagus nih di tengahnya. Tapi belum sematang
dulu Messi, Iniesta. Iya. Ada NSM ya. Iya. Neymar, Suarez sama Messi. Ada trio itu kan. Oh, jadi pengalaman atau pengetahuan bolanya juga luar biasa ini. Iya. Itu akhirnya saya mendirikan sebenarnya udah ada nasionalnya FCB itu Transport Barcelona Indonesia udah ada dari 2009. Kemudian saya bikin di Bogor 2012, ngumpulin orang dari mulai 2 orang, 3 orang sampai sekitar mungkin 300-500 itu orang. Cara ngumpulinnya gimana pertama? Oh, dulu ada forum. FCB itu punya website, dia kayak Kaskus punya forum. Jadi kita bikin tweet, komentar di situ. Bikin tweet, FCBI Bogor, sok mangga gabung gitu. Tukeran tembok, masih pin BlackBerry. Oh, BB, tukeran BB. Akhirnya ketemu gitu kan di tempat kopi. Udah kita rutin ngadain nobar, ngadain futsal bareng. Akhirnya berkembang sampai saat ini. Berkembang. Alhamdulillah di Munas Jakarta 2014 dipercaya oleh presiden yang baru untuk membantu sebagai sekjen. Tapi minggu kemarin ya kemana ya? Kenapa ya bisa kalah sama Madrid ya? Soalnya saya juga Madrid ini. Kalahnya cuma 2-1. 2-1 mah wajar ya. Kalau MU 3-0 sama Newcastle. Aduh. 5 kali berturut-turut kalah tuh MU. Saya tuh sebenarnya penggemar Madrid kalau ada Ronaldo aja. Sekarang udah ada Ronaldo udah kayaknya. Oke, balik lagi ke komunitas Kawani. Kawani itu konsep awalnya seperti apa? Ya tadi karena saya sebenarnya sebelum di Istana itu aktif di Indonesia Mengajar ya. Kita sampai 3 tahun bikin kelas inspirasi. Indonesia Mengajar itu dengan Pak Anies ya? Dulu Pak Anies, inisiatornya Pak Anies. Iya, dengan Pak Anies. Saya beberapa kali dalam meeting dengan beliau, memang ya ide-idenya luar biasa untuk pendidikan gitu. Karena dulu kan ada namanya pengajar muda di Indonesia Mengajar itu kan 1 tahun cuti ke daerah. Itu pengajar muda itu ke daerah-daerah terpencil. Nah, kita tuh punya aspirasi gini, ya itu kalau orang yang bisa izin 1 tahun. Kalau yang cuma seminggu atau sebulan, ya akhirnya kita bikin kelas inspirasi itu. Jadi 1 hari ngajar di SD cerita tentang profesi. Nah, saya 3 tahun lah di Bandung, di Jakarta, terakhir di Kepulauan Seribu, KJIP, kelas inspirasi jelajah pulau. Nah, setelah itu sama komunitas orang lain juga ada SIGI, Sahabat Indonesia Berbagi, ada Kopaja, komunitas peduli anak jalanan. Banyak lah sebenarnya gitu, ikut-ikut aja, cuma nggak. Kalau komunitas kan nggak ada sifatnya membership ya, keanggotaan. Jadi kapan kita bisa ada waktu kita ikut. Nah, banyak sebenarnya dikerjain di bola, di lain sebagainya, termasuk saya dulu naik gunung tuh ada. Berarti ini lebih ke sosial, ke masyarakatan. Sosial, akhirnya sekarang karena sudah nemu pola dirinya kerjanya nih, kita bisa ngatur waktu, kita aktif lah sekarang bikin paguyuban. Intinya komunitas ini sih pengennya harus keren sih, keren dan banyak manfaatnya untuk masyarakat. Sebenarnya harapan dan tujuan awalnya itu apa, Kang? Gini, kan permasalahan kota ini kan nggak semua bisa diselesaikan oleh Pemkot dong. Iya betul. Nah, perlu peran aktif dari masyarakat. Apapun itu wadahnya mangga gitu. Iya betul. Nah, makanya kalau saya lebih mendirikan paguyuban ini, kita fokusnya sosial dan pemberdayaan masyarakat. Iya. Dan anggotanya sekarang udah berapa berarti? Secara resmi kita belum menerbitkan KTA, gitu. Karena kita lebih senang ya mereka aktif dulu aja. Nanti terbebani jadi anggota KTA. Powernya dipakai gagah-gagahan ya kan, anggota Kawani, boga Kawani, enggak gitu. Kita enggak, tapi kita sekarang merampungkan struktur dulu kan. Gitu, struktur pusat, kemudian di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Iya. Isinya juga informasinya anak-anak muda. Ada juga yang senior-senior ya. Ada. Rekrutannya gimana memang awalnya? Ya sebenarnya dari pertemanan sih. Dari kita nggak dari pertemanan gitu kan bikin pengumuman enggak. Jaringan pertemanan aja sok yang punya waktu, yang punya minat, yang punya kemauan silakan gabung aja. Itu kan 2023 ya pembentukan awal. 2023. Nah, sampai sekarang yang sudah dilakukan apa aja, Kang? Program atau apa gitu? Iya, bidang sosial misalnya sudah melakukan apa? Udah pemeriksaan kesehatan. Kemudian juga kita beberapa program yang sifatnya jangka panjang ya. Kita lagi merancang Kampung Kawani. Kampung Kawani, nah itu gimana tuh konsep awal? Kita melihat gini, bahwa walaupun ini kota Bogor, tapi kan basisnya tetap di kampung-kampung. Iya. Kayak saya nih aslinya Bojomeros, kan kampung gitu, walaupun tengah kota ya. Nah jadi kita melihat bisa nih kita bahwa perubahan itu dilakukan dari lingkungan yang terkecil, yaitu dari kampung-kampung. Nah, di Kampung Kawani itu kita ada berbagai aspek yang kita coba perbaiki lah. Saya dari lingkungan, dari kesehatan, dari pendidikan, itu kita support dan kita kerjasama. Nah itu kan butuh modal besar dan butuh
dukungan banyak. Nah, untuk mewujudkan itu kira-kira gimana ya itu? Nah, banyak orang memang terjebak di seolah-olah perlu uang kan. Iya. Padahal mah gerak dulu aja. Nah, ini kita proyek contohnya kan sedang kita rancang itu di Tegalega. Oh, Di saya itu. RW 02 Paluki. Oh, saya RW 09. Karena pengurusnya aktif. Iya. Kan nggak mungkin kita bikin program tapi pengurusnya nggak aktif kan nggak mungkin. Justru kita lihat karena pengurusnya aktif, kita tinggal ngasih stimulan lah gitu kan. Mana yang kita bisa bantu, dan ketika kita bergerak seperti itu juga memancing orang lain buat datang loh. Teman saya yang ternyata punya dia usaha di teknologi pengolahan sampah mau bantu nyumbang. Walaupun alatnya sifatnya dipinjamkan tapi luar biasa itu. Jadi misalnya sampah plastik bisa diolah 30 menit, bisa jadi pot bunga, bisa jadi gantungan kunci. Iya. Yang kecil-kecil kayak gitu kan biasanya. Nah, ini saat ini ada dukungan dari pemerintah, sudah ada dukungan dari pemerintah atau belum? Beberapa program ada sih yang sudah ada. Nah, ini yang waktu dekat minggu depan kita buat BIMTEK untuk pertanian perkotaan. BIMTEK pertanian perkotaan. Kerjasama. Di mana itu? Rencana di setiap kecamatan. Di setiap kecamatan. Jadi ada 6 kecamatan. Kita di setiap kecamatan kita buat titiknya kerjasama dengan BSIP, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian dari Kementan. Nanti mereka yang menyediakan penyuluhnya, kita mencari pesertanya seperti apa. Pertanian di Bogor, di Kota Bogor khususnya ya sudah jarang kan? Ya itu makanya konsepnya pertanian perkotaan. Oh, bisa di pekarangan ya? Iya, bisa mungkin dengan pot. Iya. Banyak lah gitu. Saya juga mau belajar, makanya pengen tahu nih gimana caranya. Iya. Karena kan kalau dilihat hari ini Kota Bogor yang paling ada sawahnya di mana ya? Selatan ya? Mulai Harja ya? Bogor Barat masih ada ya. Tanah Sareal udah hampir nggak ada. Timur Tengah apalagi ya. Nah, makanya memang dibutuhkan terobosan-terobosan inovasi tentang pertanian tadi ya melalui pekarangan. Ya minimal cabai jangan beli ke pasar lah gitu kan, kalau bisa tanam sendiri. Bisa tanam sendiri lebih hebat ya jadinya. Nah, hari ini Kawani selain tadi program-program untuk kampung tematik dan sebagainya, kalau untuk kegiatan sosialnya ada kan? Ada, kita ada program Wani Sehat. Wani Sehat itu apa aja? Setiap minggu kalau memang waktunya pas kita bikin senam dan pemeriksaan kesehatan. Ini di titiknya ditentukan atau misalnya gimana? Usulan biasanya. Tadi kita udah membentuk struktur sampai kelurahan. Biasanya kelurahan mana mengusulkan koordinatornya. Kan bikin di RW sekian dong katanya. Kan ibu-ibunya mau nih senam, mau pemeriksaan kesehatan, emang enggak. Selain itu program Wani Kesehatan apa lagi? Ada juga kita kemarin program untuk pendidikan, kita bikin beasiswa Wani Mimpi. Karena kemarin kan Juli Agustus itu peralihan kenaikan kelas ya, kenaikan kelas. Kita buat program untuk pendidikan juga yang nggak besar tapi mudah-mudahan membantu mereka buat memberi kelengkapan sekolah. Ini buat mahasiswa atau siswa? Siswa dan mahasiswa. Ya. Penting pelajar aja. Nah, ini buat yang mungkin butuh program atau butuh bantuan beasiswa ini bisa mendapatkan itu ya. Caranya gimana, Kang? Kalau kemarin karena kita menyasarnya untuk yang kenaikan kelas atau semesteran lah. Ya. Jadi memang ada periodenya. Kemarin kita buka 1 bulan programnya. Nanti mungkin kita bikin lagi sih. Next dibuat lagi. Ya, dibikin lagi. Itu dari mana anggaran kan? Ya, urunan para anggota. Ya, ada yang pribadi, ada yang donatur, ada yang lain sebagainya lah. Sebenarnya kan tergantung kreativitas kita sih. Iya, betul. Nih, kalau dilihat dari filosofinya, Kawani itu kan berani ya. Kalau bahasa Sunda Kawani keberanian. Ya. Kalau dari sisa istilah lainnya kenapa disebut Kawani itu apa kan? Oke, Kawani bahasa Sunda artinya keberanian. Kalau bahasa Indonesia Kawani kan temani. Kawan ya. Iya, Kawani Bogor, temani Bogor. Jadi sebagai seorang teman tentu harus menjaga, melindungi, memberikan nasihat yang baik. Teman kan seperti itu. Jadi filosofi seperti itu. Atau juga ada singkatannya sebenarnya akronimnya. Apa tuh? Kreatif, aktif, berwawasan dan inovatif. Kawani dari akronim Kawani itu. Oke, lanjut kita coba ngomongin hajat Pilkada 2024. Nah, ini dari organisasi saya mau langsung tembak. Ini kan Kang Sandy baru 34 ya? 35 tahun ini. Kita sebenarnya seumuran, saya juga 88, Kang 88. Ya, jadi ini kita sebenarnya seumuran. Nah, ini Kang Sandy baru usia 35,
sudah bukan memberanikan lah ya, sudah mencoba untuk bertarung mengadu nasib di kontestasi politik atau pilkada 2024 Pilwakot Bogor. Sebenarnya awal yang mendorong itu siapa dan bagaimana kronologi kejadian itu, Kang? Iya, kalau dorongan itu sebenarnya dari teman-teman. Jadi dari kawan itu juga. Iya, beberapa ada yang nggak dari kawan ini dari 2 tahun lalu lah. Mungkin teman-teman melihat setelah periode Pak Bima ini siapa berikutnya? Iya betul ya kan, ada kekosongan. Ya, ketika Pak Bima maju, kalau nggak salah usianya waktu itu 42 tahun, jadi masih muda. Nah, mudah-mudahan nanti ada sosok muda lagi yang maju. Nah, teman-teman mendorong, tapi waktu itu saya masih fokus kerja lah. 2021 ya gara-gara pandemi kali ya, otaknya encer kan. Biasanya kerja dapat ide apa aja ya. Banyak tiba-tiba ide. Kumaha namun si Sebi jadi wali kota bareng gitu ya kayak udah menyampaikan itu, bahkan posting-posting di medsos. Saya sempat dipanggil pimpinan juga, ini kamu benar mau pimpinan tuh di istana? Pimpinan di istana. Kan saya temenan juga mungkin Mas Kesang, follow-followan di Instagram ya kan, Mbak Kahiyang. Jadi pada nanya lah gitu kan, enggak, saya bilang gitu, saya nggak, dia tuh teman-teman aja ngeramein. Udah tuh 2 tahun sampai akhirnya Desember 2022 setelah didorong-dorong, bahkan teman-teman tuh ada yang buat grup relawan dan lain sebagainya. Wah, saya bilang ini kalau dibiarkan bisa lihat nih, ya kan, relawan dan lain sebagainya. Sayanya aja belum bilang iya gitu kan, mereka udah gerak nih. Akhirnya ya diskusi dengan keluarga, diskusi dengan pimpinan, dengan tokoh-tokoh, gimana ini. Ya udah kalau memang ini Bismillah ikhtiar. Nah, akhirnya kita ikhtiar, salah satunya memang untuk Pak Guyuban. Karena kan pasti nggak dipungkiri orang akan bertanya gini, kamu mau maju, kamu udah berbuat apa untuk kata Nah itu, ya. Saya mau nanya gitu kan? Iya, saya mau nanya itu. Gimana tuh jawabnya? Ya udah, akhirnya kita buat paguyuban, kita melakukan satu program tadi, program kemasyarakatan, bagaimana penerimaan dari masyarakat dan nanti kita lihat. Iya. Nah, kalau bicara pilkada 2024 kan bicara politik lah, terutama itu kan tidak terlepas dari dukungan partai politik, karena yang mengusung nanti adalah partai politik. Nah, hari ini sudah menjalin komunikasi dengan siapa saja, dengan partai apa aja gitu? Kalau komunikasi baik tingkat DPC ataupun tingkat pusat, kita upayakan semuanya lah, walaupun beberapa belum ketemu gitu. Kalau tingkat DPC dengan Pak Atang, PKS sudah ketemu, dengan PDIP, Pak Dadang sudah ketemu, dengan Gerindra, Pak Sobian sudah ketemu, PPP dengan Pak Jenun sudah. Hampir semua sih ya sudah menjalin komunikasi di ketua umum DPP pun demikian, sudah menjalin komunikasi ke beberapa ketum lah, karena kan kesibukannya waktu beliau itu. Jadi pada intinya kalau kita atau saya dengan tim itu dengan siapa saja sih kan komunikasi. Nah tadi kan udah ngobrolin soal komunikasi dan silaturahmi dengan beberapa tokoh dan partai politik. Nah hari ini saya juga dapat informasi, bukan hari ini sebenarnya, dari 5 bulan yang lalu, nama Kang Sandy itu sudah muncul di beberapa survei, termasuk dari survei Carta ya. Nah, survei Carta terakhir itu Kang Sandy disebutkan ada angka 2%. 2% berarti ada denyut dan kalau mau kan nggak ada. Iya, betul. Nah, Kang Sandy menyikapi itu gimana kan? Ya, ternyata dengan apa yang sudah dilakukan muncullah di survei. Ya, pastinya bersyukur ya, alhamdulillah. Ternyata apa yang kita lakukan khususnya untuk masyarakat direspon positif gitu. Ya tentu kita akan lihat lah beberapa bulan ke depan seperti apa. Karena 2% itu modal yang cukup sebenarnya. Betul. Kalau denyut nadi ini lumayan ya. Tinggal nanti trennya naik gitu kan, yang penting kan itu. Daripada tinggi terus turun itu lebih bahaya. Karena saya teringat dulu waktu ya Kang Bima di 2014 ya awal ya. 2014 ya benar ya, 2014 awal. Dia itu kan juga muncul dengan membawa komunitas, salah satunya Paguyuban Bogor ya. Terus kemudian ketika awal survei dia juga sering cerita ya surveinya masih di bawah 5%. Artinya pola-pola ini ternyata sama yang dialami dengan Kang Sandy. Berarti potensi-potensi meneruskan apa yang sudah dilakukan sama Kang Bima masih terbuka lebar ini kan? Iya. Ya, saya juga kalau Kang Bima kan memang dokter politik, artinya beliau pasti strateginya sangat matang dan lain sebagainya ya. Kita tinggal meniru aja kan gitu. Yang udah sudah dilakukan. Ya, beliau kan juga dulu besarnya namanya di Jakarta. Iya. Kan? Dari pengamat ya, pengamat dan
di Paramadina juga. Ya. Jadi mungkin begitu turun ke Bogor, beliau juga perlu kendaraan, makanya membuat paguyuban Bogor dan kegiatan-kegiatan, jadi nama beliau naik. Ya. Gitu. Kan sebenarnya kalau bicara politik juga kan relate lah ya, berbanding lurus dengan modal sosial dan modal kampanye ya. Modal kampanye mungkin untuk punya APK, alat kampanye dan sebagainya yang tidak sedikit. Ya. Nah, Kang Sandy hari ini sudah mempersiapkan itu. Bagi saya gini, yang penting kita bergerak dulu. Ya. Bergerak itu kan memancing orang untuk datang. Gitu. Saya pikir nanti off the record-nya ya. Pasti kan kita ada hitung-hitungan. Iya, itu dia. Menuju menang. Kita bakal menuju menang dengan kondisi sangat ideal segini. Ya. Kondisi ideal segini. Paket hemat sih. Ya kan? Paket puasa, pokoknya buka puasa jak Indomie ya. Segini. Itu kita hitung, ya kan, kita hitung. Nah, untuk menarik ini itu kita harus melakukan sesuatu dulu. Iya, biar diketahui orang dulu. Iya. Saya kalau saya datang misalnya, ngapain kamu? Jadi calon wali kota Pak? Udah ngapain aja? Belum Pak? Ya pasti. Iya. Orang juga ngapain sih bantu gitu kan nggak jelas. Tapi kalau ngapain kamu? Menjadi calon wali kota? Udah ngapain? Udah A, B, C, D, udah masang ini, masang itu, udah sosialisasi ini. Oh iya, kasih surveinya. Ini Pak, oh lumayan ada. Yang pasti saya declare itu bukan uang saya pribadi. Artinya kan ini buat memimpin kota, banyak yang berpartisipasi di sini. Saya belajar lah dari saya membangun bisnis, beberapa bisnis saya, yang bisnis itu modal sendiri semua. Wah itu dari mulai modalnya besar, kita mengelolanya juga membagi waktunya sulit. Beda halnya ketika kita bisnis tapi kolaborasi. Jadi investornya ada banyak, manajemennya kita saling mengisi kekurangan, lebih enak jalannya. Kan bicara pilkada juga bicara politik. Sebenarnya akan Sandy ini belajar politik awalnya itu dari siapa dan bagaimana? Tahu politik lah. Tahu politik dari awal. Karena saya tuh suka sejarah. Oh, suka sejarah awal. Sejarah, ya kan. Jadi ya negara-negara, kerajaan, kepemimpinan, tokoh-tokoh dan lain sebagainya pasti kan semua tidak terlepas dari hiruk-pikuk politiknya. Sesuaikan dengan masanya, waktunya. Nah dari situ mungkin terbentuk juga gitu pemikiran-pemikiran bahwa politik itu seperti ini. Nah ditambah lingkungan pekerjaan saya hampir 10 tahun ini di istana yang notabene ya presiden itu tokoh politik. Jadi langkahnya itu selalu berkaitan dengan politik. Walaupun misalnya ini kan program pemerintah, pasti ada sisi politiknya di situ. Iya betul. Misalnya kenapa sih harus kunjungan ke Papua dalam setahun 5 kali? Orang mungkin akan melihat nah itu kan presiden kunjungan ke sana. Enggak, tapi ada sisi politiknya juga. Mungkin supaya apa? Ya ada janji politik yang harus diselesaikan di sana. Iya, supaya gerakan separatis Papuanya juga turun. Banyak lagi, pasti ada aspek itu. Belajar pertama kali politik dari siapa berarti? Enggak belajar sih otodidak. Sendiri berarti memang. Sambil mengalir. Enggak ada gurunya? Enggak ada. Banyak diskusi, banyak ketemu orang tanpa sadar kita. Berarti otodidak ya untuk mengetahui semua hal. Baru tahun ini saya ikut kelas political marketing dari Kunci. Itu ada dari LSI juga, dari UGM, dari ITB, dari UI, dosen-dosennya, mentor-mentornya. Dari situ kita belajar political marketing. Betul. Nah ini juga pertanyaan menarik nih sebenarnya kan Kang Sandy ini berada di ring satunya istana. Untuk Bogor mah selesai kali dapat dukungan dari istana. Bisa semudah itu nggak dibilang kayak gitu? Menurut saya sih enggak. Kayak gitu. Ya karena kalau misalnya kalkulasinya Pak Jokowi ya. Kan 2 kali pilpres Pak Jokowi kalah di Kota Bogor. Nah ya betul. Iya kan? Iya. Kalau asosiasinya hanya mengandalkan itu. Makanya saya lebih meyakini bahwa kita turun ke masyarakat, kita sosialisasi, kita perkenalan, kita lihat responnya, kita ukur dengan objektif melalui survei. Kalau memang takdirnya insya Allah gitu yang mengarah sana. Ya setidaknya 3 besar lah. Baru kita gaspol. Tapi ini udah tahu Ibu? Udah. Apa responnya tuh? Akan memberitahu atau Ibu tahu sendiri dari orang lain? Awalnya gini, karena ada berbagai pandangan lah. Ketika saya akan mendirikan paguyuban dan mulai bergerak, pasti saya akan konsultasi ke pimpinan. Gitu. Nah saya waktu itu bertanya apa perlu saya melapor dulu ke Bapak Presiden dan ke Ibu Negara? Jangan dulu kan. Nanti kalau laporan itu kalau bawa hasil survei kan enak. Iya. Nggak mentah ya? Nggak maju jadi wali kota Bogor. Kamu udah ngapain? Izin gue hasil survei. Enak gitu. Nah tapi karena belum ada, akhirnya kita bergerak dulu aja tadi kegiatan sosial. Tapi kan sekarang sudah ada hasil survei ya? Udah makanya
baru bulan tanggal 29 Juli saya ingat itu saya minta izin ke Ibu Negara dan alhamdulillah beliau merespon positif, merestui. Makanya saya sekarang berani pasang billboard dan lain sebagainya itu karena sudah ada. Tapi presiden juga pasti tahu ya? Oh pasti tahu. Nah, itu saya bilang sama ibu pasti kan bilang sama suami. Tapi ada arahan nggak? Maksud saya menjadi ada arahan dari presiden secara langsung nggak yang diberikan kepada Kang Fendi? Oh, secara langsung. Kang Fendi temuin ini. Enggak ya. Enggak. Tapi kan melalui staf-stafnya beliau. Tidak secara langsung ngobrol. Tidak. Makanya nanti mendekati kan sekarang sibuknya pilpres dulu ya. Nanti mendekati pilkadanya baru saya bawa hasil survei lagi, baru saya menghadap ke Bapak Presiden langsung, baru minta. Nah ini kan bicara pilkada lagi 2024 ini banyak pemilih pemula ya di 2024 ini ya dari generasi Z dan seterusnya lah. Kang Fendi ini juga kan terkenal atau misalnya dikenal sebagai calon pemimpin muda. Nah, cara untuk mengkombinasi Kang Fendi dari generasi muda terus kemudian suaranya adalah suara dari generasi muda, itu gimana caranya untuk meyakinkan pemuda itu? Gitu? Yang pertama, kalau dari pendekatan atau campaign ya tentu kita harus menggunakan cara-cara anak muda. Nah, makanya kayak sekarang nih dalam rangka Sumpah Pemuda, saya bikin Sandy Tardiansyah Cup itu buat anak kecil sih. Itu bola, futsal di kampung-kampung karena tadi saya memang dari kampung, jadi pengen ngeliat antusiasme anak-anak kecil main bola lagi gitu. Tapi kan ketika pertandingan itu datang ibu-ibunya, udah aja datang rame, wah kayak kan lumayan baru dak leting, heboh ibu bapak-bapak ibu-ibunya gitu. Terus juga kita misalnya tadi pendekatannya lewat musik. Mungkin lewat games, Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya, lewat mungkin event sekarang banyak wibu ya, Jepangan, Koreaan ya kan. Seneng juga nonton itu. Kalau Jepang saya One Piece ya. Saya Naruto. Sama One Piece. Ya gitu, jadi pendekatan kalau dari segi campaign tentu kita menggunakan cara anak muda ya, yang kreatif karena mereka jarang mau ngomongin politik langsung gitu. Kayak kita zaman SMA baru ngomongin politik kan, itu males juga gitu. Makanya pendekatannya harus disesuaikan ya. Yang kedua selain dari campaign, dari program kita saya berusaha meng-capture bahwa salah satu nanti program unggulannya visi besarnya adalah industri kreatif. Ini kan secara garis besar pasti banyaknya diisi anak-anak muda. Saya udah ketemu beberapa teman yang memang di industri kreatif tapi kerjanya di Jakarta dan mereka orang Bogor semuanya. Dia tidak dapat ruang di sini di Bogor. Enggak. Ketika saya tanya, kenapa sih nggak bikin kantor di Bogor? Ya kalau ekosistemnya mendukung mereka mau. Toh Jakarta Bogor juga sejam lah ya. Klien masih mau datang ke sini gitu. Tinggal ekosistemnya gitu kan dibuat. Sayangnya belum ada ya sampai saat ini. Belum. Kayak waktu beberapa tahun lalu kan ada ide dari siapa ya? Kalau misalnya Bang Ara yang Madura Sirait bikin bukit algoritma di Sukabumi. Oh itu Budiman Sujatmiko. Dia mau niru Silicon Valley di California ya kan? Bagus sih, tapi mungkin lompatannya terlalu tidak bisa dijangkau. Ya, kita mungkin dari industri kreatif dulu, dari UMKM dulu, ya. Tinggal nanti kita punya keunggulan atau diferensiasinya di mana. Karena mungkin kalau kayak udah ada Bandung ciri khasnya apa, clothing gitu kan? Iya, clothing. Bogor apa nih? Mungkin kulinernya atau apa, musik atau apa gitu. Nah, ini kan bicara pilkada juga, pasti banyak tokoh-tokoh besar yang harus ditemui. Tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat, tokoh agama yang harus ditemui. Kamu ini sudah melakukan itu? Iya, ke tokoh agama, ke pesantren-pesantren. Responnya gimana? Ya mendoakan lah ya. Kalau kiai pasti mendoakan. Dan saya selalu bilang kalau ke pesantren, kalau ke kiai itu kita memang minta doanya. Gitu. Karena ya doanya kan mustajab ya. Salah satu didengar dikabul atau kejadian. Iya, betul. Kang Fendi juga saya dengar mau melakukan apa ya? Bisa disebutkan apa ya? Survei kecil-kecilan ya atau apa lain. Untuk mengukur apa yang sudah dilakukan terekam oleh masyarakat itu ya. Nah itu kapan rencananya? Rencananya di minggu depan kita lakukan survei internal, tapi itu menggandeng lembaga survei juga profesional gitu. Karena kan yang sejauh ini yang sudah kita capture yang dipublish ya, terutama di Dunia Radar ada dari Carta Politika, sama kemarin tuh apa LV Vinus ya. Ya Venus. Ya Visi Nusantara. Nah, kita juga coba lakukan internal survei seperti apa, melihat angkanya sekaligus evaluasi. 6 bulan bergerak ini seperti apa.
Iya. Berarti dari April tanggal 1. kawannya itu baru bergerak dari April. Sekarang berarti sudah 7 bulan lah. 7 bulan lah ya. Itu sudah ideal lah untuk dilakukan mengukur survei ya. Maupun kerjanya. Nah ini juga mau saya tanyakan juga ke Kang Sandy nih. Kan banyak juga ya yang hari ini maju, termasuk ada Dr. Glowing, ada yang incumbent, ada dari tokoh-tokoh partai dan sebagainya. Nah Kang Sandy melihat kira-kira nanti idealnya akan sudah bisa diceritakan atau misalnya tidak diceritakan juga tidak apa-apa. Idealnya dengan siapa yang akan berpasangan gitu? Sampai sejauh ini belum. Belum sampai ke sana kira ya. Dan saya senang kalau memang banyak tokoh-tokoh yang akan maju sebagai calon wali kota. Artinya masyarakat punya banyak pilihan. Iya, jadi kalau sekarang ketemu siapapun, Pak Dokter, ketemu Pak Wakil, ketemu ketua DPC partai sama. Cair gitu. Tidak ada gap juga ya. Sudah cair gitu kan. Itu semua saya yakin satu niatnya baik gitu kan, dan kedua mereka tuh berjuang untuk korban. Nyata sepatu tetap maya. Nggak pakai daun deh. Nggak pakai daun. Kita apresiasi lah caleg-caleg yang maju juga, apalagi banyak yang teman-teman seumuran Jakarta itu kita harus dukung bahwa yang anak muda. Nah ini juga mau saya sampaikan, sebenarnya mimpi Kang Sandy untuk Kota Bogor itu apa? Kang Sandy mau melakukan apa untuk Kota Bogor? Sebenarnya kalau yang paling sulit itu membangun peradaban sih. Gitu. Karena Bogor ini tidak terlalu besar kan kotanya. Dari segi luas wilayahnya. Kan 6 kecamatan ya. Ya, 68 kelurahan. Tapi penduduknya padat. Hampir 1,1 jutaan ya. Ya. Itu pasti tantangannya berat, banyak. Nah kita harus bisa mengarahkan ketika berbicara peradaban ini bukan hanya infrastruktur ya, tapi bagaimana warganya, masyarakatnya juga berubah, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan yang memang itu bagus dan menjadi identitas masyarakat Kota Bogor. Dari survei BPS di 2023 ini angka kemiskinan dan pengangguran tinggi karena memang setelah pandemi lah ya. Tapi dibandingkan dengan 2018-2019 juga masih tinggi. Nah, Kang Sandy melihat ini akan melakukan apa dengan kondisi tersebut? Ini nyambung miskinan dengan pengangguran. Ya, nyambung dengan cerita tadi saya. Tentang saya sudah nyinggung industri kreatif kan. Iya betul. Satu lagi seni pariwisata. Itu yang katakanlah visi yang sedang kita kaji dan mungkin akan menjadi tertulis. Karena kita melihat potensi yang ada Kota Bogor. Angka tadi menyinggung soal sawah. Memang kita nggak punya sawah, jadi kita nggak bisa kalau fokusnya ke agraria. Kita nggak punya industri, nggak punya pabrik-pabrik. Ada tinggal bujir, beberapa lah ya. Multifood, itu kan menyerap tenaga kerjanya kan? Iya betul. Nah gitu. Terus apa lagi? Tambang kita nggak punya. Nggak ada kan? Benar. Nah semua potensi-potensi ini kita gali. Nah terlihatlah bahwa salah satunya ada potensi wisata. Kalau dari wisata itu kan jangan dimaknai bahwa itu adalah tempat wisata. Jadi kalau tanya kayak gitu pasti orang lainnya kebun raya. Terus apa lagi ya Bogor terkenal misalnya? Misalnya gitu sama kan. Yang di IPB itu Situ Gede. Jadi fokusnya ke tempat. Padahal bicara wisata, kalau saya lihat itu jadi satu ekosistem. Gitu. Jadi misalnya ada wisata religi di Empang, ada makam Kramat atau makam Mbak Dalem atau makam siapa lagi, Citra atau siapa. Ada sport tourism. Setiap event lari yang dibuat di Bogor itu tiketnya pasti habis loh. Saya mau daftar aja misalnya apa merek-merek itu kan misalnya bikin Maybank, Pokari kan suka bikin. Susah dapatnya. Kalau ada merek-merek udah nggak akan dapat. Tapi ini satu potensi. Diminati di sport tourism. Mungkin jangan cuma lari ya, sepedaan. Apalagi sekarang kayak YouTuber atau influencer kan bikin event kami juga ya. Vindes, betul. Sportainment. Kenapa sih nggak dibuat di Bogor gitu kan? Pasti pada mau gitu. Cuacanya masih cukup segar dibandingkan Jakarta dan lain sebagainya. Nah itu kita gali. Jadi berbicara pariwisata sekali lagi sesuatu yang ekosistem, termasuk SDM-nya juga. Nggak bisa juga misalnya bicara mau majuin ekosistem tapi supir angkotnya masih ugal-ugalan. Nah ini nggak nyambung nih. Gitu. Makanya harus dibangun. Nah itu satu pariwisata. Yang kedua tadi industri kreatif. Ini relate. Kedua ini akan relate tadi dengan pengangguran. Kenapa banyak yang nganggur? Karena lapangan pekerjaan kan nggak ada.
mau kerja di mall misalnya punten, misalnya apa, security, cleaning service, tukang saji atau penjaga toko, tapi kan terbatas. Iya. Mallnya paling mana? Udah gak akan bertambah lagi. Iya, nggak bisa bertambah lagi. Iya, Botani, paling BTM yang sudah ada aja ya sekarang kan. Elos, Boxes, gitu. Terbatas kan gitu. Ini nggak akan menyerap tenaga kerja lagi. Makanya kita yang harus mengkrit pekerjaan ini. Atau kalau secara praktis ya, kita menyiapkan SDM-nya supaya bisa bekerja di luar Kota Bogor. Nah ini tadi saya bilang pesan itu membangun peradaban. Saya orang Sunda juga nih, jangan tersinggung. Kadang orang Sunda tuh kan nggak mau keluar dari daerahnya. Betul. Udah nyaman ya. Nggak berani mengambil ini gambling lah ya, keluar dari wilayah. Kadang ke Jakarta aja, aduh sana kita besok naik kereta dulu, iya di jalan. Kita di Bogor aja. Nah ini juga kalau kita misalnya menciptakan lapangan pekerjaan di Bogor ternyata masih terbatas juga, maka kita siapkan SDM-nya yang siap bersaing baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Iya. Nah hari ini mungkin Kang Sandy juga sudah menilai ya bahwa potensi yang ada di Kota Bogor kan cuma pariwisata dan jasa dan pariwisata ya. Ya jasa kan masuk ke dalam juga. Ya. Nah ini kan kita juga menjadi tantangan bahwa IKN Ibu Kota Negara Jakarta yang terdiri di Jakarta akan pindah ke Kalimantan. Ya. Nah hari ini dari pendapatan yang diterima oleh Kota Bogor kebanyakan dari jasa hotel, ya kan, terus kemudian kuliner dan sebagainya. Artinya ketika IKN pindah, terus kemudian rapat-rapat kementerian yang tadinya penuh untuk di hotel-hotel di Kota Bogor itu akan kosong, akan sepi. Nah, Kang Sandy melihat ada celah nggak untuk memperbaiki sistem yang sudah ada sekarang sehingga bisa bertahan dari jasanya? Kalau saya pertama lihat dari sejarah dulu nih. Bogor itu dari zaman Tarumanegara sampai Pajajaran lah, selalu menjadi pusat, baik itu pemerintahan maupun pusat bisnis. Ya. Gitu. Ini satu sejarah yang nggak bisa kita lupakan. Ya. Kedua zaman Hindia Belanda. Kenapa sih POC nggak bikin di Batavia kan? Dia memilih membuat istana di sini, istana rumah gubernur jenderal, ada kantor posnya, ada stasiun, Iya. Ini kan berarti kalau dari nama Bung Itenzo ya kan, itu kan tempat yang nyaman. Iya. Gitu. Artinya memang Bogor punya potensi itu, punya magnet tersendiri. Punya magnet tersendiri, gitu kan. Sehingga menurut saya walaupun ibu kotanya pindah, tetap orang ke Bogor sekitar Jabodetabek minimal setiap Sabtu Minggu pasti ke sini. Cuma kita harus melihatnya harus jeli nih. Orang berbicara Bogor kan ada kota, ada kabupaten. Iya betul. Nah ini ketika arus misalnya wisatawan gitu kan, ternyata banyaknya ke puncak. Gimana caranya orang ke puncak minimal makannya masuk ke Kota Bogor? Mampir di Kota Bogor. Mampir di Kota Bogor. Walaupun tantangannya nanti macet Pak, ya kan jadi macet. Nah, itu yang harus dipikirin gitu kan. Gimana caranya nggak macet gitu? Atau minimal harusnya ya padat rakyat lah, jangan sampai stuck gitu. Itu harus dipikirin. Karena ya kita seperti sudah ketahui bahwa IKN nanti 2024 mungkin sudah progres berjalan ya, meskipun perpindahan ASN ya sudah dilakukan dari sekarang ya, ada beberapa yang akan pindah juga di sana. Artinya kan ruang-ruang hotel untuk diisi rapat-rapat kementerian dan sebagainya itu akan berkurang dan sebagainya. Oke, terakhir ini saya mau coba untuk tanya jawab cepat ya Kang ya. Jawab cepat. Yang pertama, seberapa Bogor Kang nanti akan tinggal bisa jawab, terus kemudian bisa dikembangkan jawabannya. Saya pengen tahu tempat kuliner favorit atau misalnya kuliner yang akan tahu di Bogor yang terkenal apa? Ya pastinya Surya Kencana. Surya Kencana. Kenapa Surya Kencana kan? Di situ cukup lengkap ya untuk berbagai makanan di khas Kota Bogor ya, dari mulai sotomi, laksa, es doger, apalagi di sana banyak lah ya, goreng ya kan, sampai P2 di ayam. Lengkap jadinya. Selain kuliner apa Sin? Jalan bersejarah. Jalan yang bersejarah menurut Kang Sandy apa di Bogor? Jalan bersejarah banyak ya, Kapten Muslihat itu di tempat pertempuran ya. Di situ ada juga, kemudian Jalan Juanda juga dari dulu ini kan pusat pemerintahan, ada kantor pos dan lain sebagainya. Empang juga pusat Habib ya. Kalau Sultan kan itu pecinannya lah. Sultan. Ya sebenarnya ada Lawang Saketeng, Lawang Gitung itu kan dari kerajaan Pajajaran tuh. Kalau jalan yang paling berkesan? Jalan paling berkesan. Berkesan. Tempat pacaran dulu. Karena saya di SMA 6 ya sekitaran Pancur lah. Tempat favorit nongkrong. Makan apa?
minum bakso ya kan. Iya, betul. Ada lagi sih? Tempat nongkrong favorit kan? Tempat nongkrong favorit Di Bogor. Kalau sekarang ya sekitaran Pandu Raya, kemudian daerah Bina Marga, banyak kafe-kafe kan. Iya. 4 kata tentang Bogor zaman dulu. Bersih, indah, nyaman, beriman ya. Kayak slogan itu ya. Sudah jadi slogan Bogor ya. Kalau kita balik kalau sekarang macet, panas ya. Apalagi padat, tapi ya tetap ngangenin sih. Iya. Ada lagi sih? Terakhir ya. Iya. 3 mimpi Kang Sandy untuk Kota Bogor. Mimpi ya. Tadi mengembalikan jadi Bogor kota yang beriman, bersih, Indah, nyaman. Gitu. Karena ujung-ujungnya kan bagi sebuah kota itu yang ditinggali adalah kebahagiaan warganya. Gitu, dan bahagianya itu tadi selain pekerjaan, pendidikan, kesehatan, otomatis lingkungannya kan. Mudah-mudahan Bogor ini akan selalu beriman, bersih dan nyaman ke depan. Oke, itu pertama. Yang kedua, mimpi apa lagi? Tentang Kota Bogor? Tentang Kota Bogor, ya saya bermimpi Kota Bogor ini tadi kan di awal peradabannya menjadi satu kota maju. Kota yang memang terintegrasi secara teknologi, layanan transportasi, layanan umumnya. Karena kalau berbicara kita membuat kota seperti keadaan yang kebanyakan gitu kota di Indonesia, ya nanti kita akan stuck aja. Coba deh kita misalnya Luar negeri ya? Luar negeri, bahkan kata orang di China aja udah sangat maju gitu. Iya, betul. Mau ke Chengdu, mau ke Xi'an, mau ke mana, itu udah kotanya udah maju gitu. Mereka seperti transportasinya udah banyak menggunakan transportasi listrik, kemudian teknologinya semua berbasis masyarakat itu punya smartphone itu benar-benar terpakai gitu. Digunakan seoptimal mungkin. Untuk pembayaran, untuk transaksi, untuk komunikasi dan lain sebagainya. Nah, harapannya seperti itu. Apalagi tadi nanti kan ada regenerasi milenial, Gen Z, otomatis punten yang sepuh-sepuh kan mungkin ada waktunya juga ya, baby boomers ya. Iya. Nanti yang muda-muda ini harus bisa adaptasi dengan teknologi dan kemajuan. Terakhir, mimpi apa lagi? Mimpi ya mimpi, cita-cita, doakan insya Allah 2024 jadi wali kota. Karena kita butuh juga pemimpin muda. Kalau di nasional ada Mas Gibran, semua pemimpin dulu kan. Iya. Ada Kang Sandy. Oke, terima kasih Kang Sandy. Terima kasih banyak sudah ada waktu untuk berkesempatan ngobrol-ngobrol. Nanti next mungkin ketika sudah jelas semua, Kang Sandy mungkin sudah dapat dukungan partai atau sudah punya tiket, kita ngobrol lagi kan. Siap. Kita bahas lebih dalam dan lebih serius mungkin tentang Kota Bogor lah ya. Apa yang harus dibenahi dan apa yang harus dilakukan Kang Sandy sebagai calon wali kota Bogor. Terima kasih Kang Sandy atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di lain kesempatan.